kita bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kami boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama ibadah Tuhan. Tuhan, firman-Mu mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku Engkau hadir Tuhan. Mari kami mengundang Engkau hadirlah di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat setiap jemaat yang belum hadir di tempat ini. Tuhan, yang dalam perjalanan, mari Engkau lindungi mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Lindungi agar mereka sampai selamat di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat kota kami. Mari Engkau pulihkan kota kami Tuhan dari setiap virus-virus yang menyebar. Bapak, kami percaya Tuhan hari ini boleh ada banyak kesembuhan terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sakit, yang lemah boleh Engkau sembuhkan. Engkau pulihkan Tuhan. Mari Engkau hadirlah Tuhan di kota kami. Kami memulai ibadah Tuhan. Mari Engkau yang sertai Tuhan. Lancarkan ibadah kami. Kami mau tolak Tuhan setiap mara bahaya, setiap roh-roh jahat yang ada di sekitar ini Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menghancurkan benteng-benteng yang menghalangi Engkau hadir Tuhan. Benteng-benteng yang menghalangi firman-Mu masuk dalam hati kami. Kami mau tolak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, roh-Mu Tuhan lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kami mau percaya dan kami mau pegang Tuhan. Setiap orang yang percaya katakan amin. Siap puji Tuhan, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Oh,
Terima kasih Tuhan. Tuhan kami mau bangkit Tuhan melawan musuh-musuh kami juga. Tuhan kami mau bangkit. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau tinggikan Engkau.
ajar kami menghitung hari-hari kami, supaya hidup kami hanya memuliakan nama-Mu, memuji Kau Tuhan seumur hidup kami, selama kami masih hidup Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Taruh haus dan lapar terus dalam kehidupan kami Tuhan, dalam hati dan jiwa kami, biar kami merindukan Engkau siang dan malam Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan, memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari urapi hamba-Mu yang berbicara, urapi setiap kami yang mendengar, bahkan mereka yang di luar Lampung ini Tuhan. Kami percaya Kami mau dedikasikan waktu ini hanya di dalam nama Yesus. Berbicaralah buat setiap pribadi Tuhan. Berbicaralah Tuhan, biar firman-Mu menusuk amat dalam Tuhan, memisahkan jiwa dan roh, pertimbangan dan pikiran hati kami Tuhan. Biar kami tidak pernah berhenti Tuhan untuk memuliakan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak pernah berhenti Tuhan untuk melakukan apa yang Kau mau Tuhan, apa yang Kau kehendaki Tuhan. Mari Tuhan, bawa setiap jemaat-Mu Tuhan menikmati Engkau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan. Silakan duduk saudara. Selamat pagi. Apa kabar? Wah, kita masuk dalam ke new normal ya. New normal saudara ya. Yang normal tuh kayak begini sekarang, yang baru. Pakai masker, pakai face shield. Ini namanya kenormalan baru. Kita akan menjadi terbiasa saudara ya. Saya percaya ini baru dibatasin kita pakai face shield saudara. Saudara tahu nggak? Ada banyak tempat-tempat wilayah-wilayah yang dibatasi ibadahnya, bahkan tidak bisa beribadah. Saudara, kita mesti memanfaatkan waktu yang ada. Selama kita masih bisa beribadah di negeri ini, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Saudara, jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita kehilangan. Saudara, momen-momen di mana kita bisa beribadah kepada Allah. Amin. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu suatu hari nanti mungkin kita tidak beribadah lagi seperti ini. Kita nggak pernah tahu, saudara. Tapi saya percaya setiap kita yang haus rindu akan Tuhan, mari kita disiplinkan diri kita. Amin. Jangan terlambat. Saudara, kalau sudah terlambat, semua orang udah diangkat, saudara terlambat. Gimana saudara? Hah? Ngeri ya? Ngeri ya saudara ya? Jadi mari kita memanfaatkan hari-hari ini ya. Saya percaya Tuhan mau bekerja, Tuhan mau berbicara buat setiap kita. Puji Tuhan kita bisa berkumpul pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kita akan masuk dalam pelajaran tema hari Minggu. Tema selama bulan ini adalah pemberitaan Injil. Saudara, waktu kita leaders dan saya kita bikin tema demi tema ya tiap bulan. Itu benar-benar taruh aja temanya ini. Tema ini. Ketika kemarin masuk dalam new normal dan kita mulai bikin live sendiri YouTube, saya sampai termangat, wow, tema kita ini persis apa yang Tuhan mau. Gitu. Tema kita ini pas banget gitu. Kenapa saudara? Karena ini adalah waktu di mana kita bisa memberitakan Injil. Inilah waktu yang terbaik. Allah mau saudara dan saya kita tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Saudara tahu nggak, ada banyak di luar sana menginginkan Tuhan dalam hidup saudara, menginginkan persekutuan yang intim, menginginkan kebebasan, damai sejahtera, sukacita yang saudara punya. Saudara tahu di luar sana, saudara-saudara, teman-teman, kakak, adik, saudara, orang tua yang belum mengenal Tuhan, mereka menginginkan apa yang saudara punya. Mereka menginginkan sukacita itu, persekutuan yang intim dengan Tuhan, sukacita, damai sejahtera. Itu nggak ada, saudara ya. Jadi kalau saudara punya, saya percaya inilah kehendak Tuhan, pemberitaan Injil. Judulnya adalah Kamu Adalah Saksiku. Katakan, saya adalah saksi Tuhan. Saya adalah saksi Tuhan. Lebih keras, saya adalah saksi Tuhan. Saya adalah saksi Tuhan. Amin. Apa itu saksi?
Ya, saya akan cepat, saudara. Apa itu saksi? Nah, apa arti kata saksi? Saya melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu saksi? Ada di sini ya. Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Melihat dan mengetahui sendiri suatu peristiwa. Yang kedua adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut, agar pada suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh ada. Itu adalah saksi. Saudara, orang yang mengalami, orang yang mengetahui, melihat. Wow, saudara dan saya ketika kita lahir baru ada banyak mujizat-mujizat. Siapa yang pernah mengalami mujizat Tuhan? Semua kita alami ya mujizat Tuhan ya. Karena mujizat Tuhan itu Dia tunjukkan kepada saudara untuk menyatakan bahwa Dia Allah yang benar, bahwa Dia Allah yang hidup. Saudara, beberapa hari ini saya lagi nonton video YouTube tentang orang-orang yang berbalik dari kepercayaannya dan mencintai Tuhan. Saudara tahu lewat apa mereka menemui Tuhan? Mereka datang, Tuhan tuh jamah mereka melalui mimpi. Saudara, bisa 2 kali, bisa sekali. Saya lagi tiba-tiba saya kok lagi nonton video-video orang-orang yang datang sama Tuhan. Saudara, ternyata mereka yang di luar sana begitu menginginkan menemukan Allah yang hidup. Saudara, kita hidup cuma sebentar, amin. Ya, saudara dan saya, kita ini sudah masuk dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan dan tidak ada yang bisa membatasi kita dengan Allah. Saudara, tidak ada satupun yang bisa membatasi kita dengan Allah. Bahkan Allah mendengar seru doa kita. Bahkan Allah tahu dalam hati kita. Saudara, saya hari-hari ini melihat pekerjaan Allah yang dahsyat. Gitu, saya lagi memikirkan bagaimana untuk bikin izin operasional sekolah karena kita punya yayasan sudah selesai dan NPWP udah jadi. Saya lagi pikir, saya lagi cari, saya lagi coba daftar online, tapi nggak bisa, saudara. Nah, kemarin pas hari Sabtu ada satu hamba Tuhan, saya janjian, ketua API Bapak Adventus datang ke sini. Beliau ngobrol. Oh, ini begini Bu, begini, nanti Ibu izinnya yang begini aja, begini. God is with me. Tuhan itu melihat dan mengetahui apa yang lagi dalam saya pikirin, dalam pikiran saya. Allah lagi bekerja bersama-sama dengan kita. Saudara, apa yang ada dalam pikiran saudara, Allah mau menggenapinya, apalagi itu sesuai dengan kehendaknya. Amin. Firman Tuhan ya. Nah, ini dia. Kisah Rasul 1 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. Kita bisa baca di depan. Sama kok yang di Alkitab saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Tuhan mau saudara dan saya, ketika kuasa itu turun dalam hidup saudara dan saya, kuasa Roh Kudus memenuhi saudara dan saya, Tuhan bilang apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Saudara dan saya akan menjadi saksinya Tuhan. Di mana? Di Yerusalem. Yerusalem itu apa sih? Nah, inilah Yerusalem, keluarga dan teman-teman dekat. Kalau saudara di rumah saudara masih ada keluarga saudara yang belum kenal Tuhan, masih ada teman-teman dekat saudara, sahabat-sahabat saudara belum kenal Tuhan, itulah tempat saudara bersaksi. Ya, keluarga dan teman-teman itulah tempat saudara memberitakan Injil, bersaksi, menjadi saksinya Kristus. Menjadi saksinya Kristus itu bukan ceritain semua Alkitab sama dia, bukan. Saudara berperilaku karena Yesus ada dalam hidup saudara. Saudara melakukan kebaikan buat dia. Sampai suatu hari dia pengen tahu, kok kamu bisa sih sebaik itu? Kok kamu bisa gak ngomong jorok? Kok kamu bisa gak pernah berpikiran jahat? Kok kamu bisa disakitin tetap aja memberkati? Kok kamu bisa?
seperti itu, saudara. Saya pernah ditanyain sampai kayak begitu. Ketika saya cuma pagi-pagi datang, saat teduh ke kantor, saat teduh, tiap pagi saya ambil waktu saat teduh dari 7:30 sampai 8:30 sebelum saya kerja. Sampai suatu hari teman kerja kantor saya bilang gini, kok kamu bisa setiap hari baca Alkitab sampai kayak begitu? Kok bisa? Itulah waktunya untuk saya cerita. Siapa Yesus yang mengubah saya? Ketika saya cerita, orang ini mau juga seperti saya. Saudara, dunia ini lagi menuju kegelapan, menuju kehancuran. Saudara dan saya, kitalah orang-orang yang tidak menuju kegelapan dan kehancuran. Kitalah yang akan pergi ke surga yang kekal. Masa saudara nggak mau bawa teman-teman, tetangga saudara, sama-sama saudara untuk masuk sama-sama di sana? Betapa menyesalnya nanti saudara. Saya kasih tahu saudara, betapa saudara akan menyesal. Habis-habisan saudara menyesal ketika teman, tetangga, saudara, bapak, ibu meninggal belum kenal Tuhan. Saudara lain ditagih sama Tuhan, kok kamu gak pernah cerita? Lain urusan kalau dia tidak mau. Lain urusan. Beritakan Injil. Jadi saksi Tuhan. Yudea, tetangga, teman kantor, teman sekolah. Ini yang terjadi sama saya. Tetangga ada, teman kantor ada, keluarga ada, teman dekat ada. Tuhan mau pakai saudara dan saya. Saudara jangan pernah batasi Tuhan. Jangan hidup buat diri sendiri, karena Kristus mati buat saudara dan saya. Amin. Kristus tidak hidup buat dirinya sendiri, saudara. Dia nggak di rumah terus ngurusin kehidupannya sendiri, ngurusin kerja, jadi tukang kayu, makan, minum di rumah aja. No. Kalau saudara lakukan itu, saudara bukan murid Kristus. Saya bukan murid Kristus. Kenapa? Karena kita ini pengikut Kristus. Apa yang Kristus lakukan, itu yang kita lakukan. Amin. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, saudara lakukan. Hatinya Tuhan adalah melihat banyak jiwa diselamatkan. Kita tidak lagi berpikir untuk diri kita sendiri, gak hidup buat diri kita sendiri, no. Kristus sudah mati buat kita, supaya kita hidup. Kita bukan hidup buat diri kita sendiri. 2 vers 5 ayat 18. Kita tidak hidup buat diri kita sendiri, amin. Yang ketiga, Samaria. Nah, ini adalah orang yang kita ketemui di tempat umum, orang yang berbeda ras dan budaya, bahkan berbeda mungkin sara, suku, agama, ras, ya saudara ya. Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk menjadi saksinya Dia, dan tidak ada yang mustahil, saudara. Tidak ada yang mustahil. Saya pernah ngalamin, saudara, lagi naik bus ya, saya udah cerita sama para leaders. Lagi naik bus tuh, saudara, dari rumah, dari Depok mau ke Blok M, kemudian mau ke Ciputat. Pada saat itu saya jadi pendoa syafaat dan kita punya center di Ciputat. Jadi saya harus naik 2 kali atau 3 kali mobil, saya lupa. Ketika di jalan, ketika saya naik metro mini, Tuhan bilang, bicara ke sebelahmu. Hah? Dia duduk. Kemudian saya lupa ini pakai jilbab, enggak, saya lupa. Terus saya ngobrol-ngobrol, dari mana Mbak? Ini, oh iya ya, oke. Ah gitu ya. Aduh Mbak, dia langsung cerita sama saya. Betapa dia tuh lagi mau diperkosa, kejar-kejar sama laki-laki. Oh Tuhan, ya udah, boleh nggak saya berdoa buat Mbak? Boleh, tolong berdoa buat saya. Saya doain, Tuhan tolong. Udah saudara, kemudian saya ceritain kenapa saya doain dia. Saya minta tolong Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Saya ceritain sama dia. Oh, Tuhan Yesus bisa tolong hidup kamu. Kamu gak perlu takut. Tuhan Yesus akan lakukan bagian Dia ketika kamu mau. Tuhan Yesus masuk dalam hidup kamu. Mau kamu? Mau Bu, mau Mbak, mau. Akhirnya singkat cerita, kita turun dari bus itu. Sebelum lanjut naik bus lain, saya undang dia untuk berdoa, terima Yesus. Besok saya bilang, besok kamu datang, kita janjian. Saya besok ke gereja, karena itu hari Sabtu. Besoknya kita janjian, saya bilang kamu datang ke Wisma Metropolitan, karena kami ibadah di sana jam berapa? Mbak, jam 8:30. Oke, saya datang jam 8. Bahkan jam 7:30 dia udah datang, saya datang. Saya bawa ke gereja, dia duduk, saya kenalin semua, Pastor Marganti, Bu Pinkan, semua leaders yang ada di gereja pada saat itu. Hei, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sih, habis itu saya nggak ketemu dia lagi karena dia harus pulang ke Jawa. Dia mau lari dari laki-laki itu. Saudara dan saya, kita ini adalah orang-orang yang mau dipakai Tuhan.
Amin. Misi kita adalah oleh urapan Roh Kudus, oleh urapan Roh Allah kita diamanatkan untuk memberitakan kabar baik, memperlengkapi orang-orang percaya dan perintisan gereja-gereja. Itulah misi saudara dan saya, misi kita. Lanjut. Nah, misi Tuhan bagi saya, yang pertama, beritakanlah kabar baik. Yohanes 3 ayat 16. Saya minta satu orang bacakan, silahkan Bapak Santo. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara, ini adalah waktu di mana banyak orang Kristen gak peduli untuk memberitakan Injil, hidup buat diri sendiri, bersenang-senang di kafe, ketawa-ketawa, bakar-bakar ikan, punya teman banyak, main di Facebook, main di IG, main ini, habis waktu buat ini, HP, habis waktu buat game, habis waktu buat main inilah, PUBG lah, apalah, apa semua, habis waktu saudara. Misi Tuhan adalah begitu besar kasih karunia Allah pada dunia ini, sehingga mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya pada Dia tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Apakah saudara tidak peduli dengan saudara-saudara, teman-teman, tetangga saudara? Apa peduli kita? Itulah anugerah Tuhan, itu adalah kasih Tuhan buat dunia ini. Saudara, mari kita meminta Tuhan penuhi saya dengan kasih-Mu. Saya percaya orang yang suka duduk diam di hadirat Tuhan gak bakalan suka untuk tidak memberitakan Injil, gak bakalan suka diam-diam habisin waktu hidup buat diri sendiri, gak bakalan suka. Saya percaya, karena kasih Allah itu adalah buat jiwa-jiwa. Kasih Allah adalah melihat banyak orang diselamatkan. Itulah hatinya Tuhan, itulah kasih yang Tuhan punya buat dunia ini, menyelamatkan orang yang terhilang. Amin saudara. Yang kedua, balik ya. Selanjutnya. Iya, ceritakanlah dengan berani. Saudara, kebanyakan orang Kristen itu nggak berani. Padahal kalau cerita yang lain-lain bisa berani. Cerita tentang apa yang diceritakan orang lain berani. Cerita tentang pengalaman jasmani berani. Cerita tentang kejadian mimpi kita berani. Cerita tentang artikel-artikel yang kita dapat dari medsos berani. Tapi cerita tentang Yesus nggak berani. Itu anak-anak Tuhan saat ini. Kenapa? Karena hidupnya itu penuh dengan hal-hal yang cuma untuk diri sendiri, saudara. Nggak berani, gemeteran. Saudara, dari sekarang kita harus memberanikan diri. Kenapa? Karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Orang bisa dipanggil Tuhan kapan aja. Sekarang virus itu merajalela. Saudara mau lihat saudara, teman, tetangga, kakak, adik mati sia-sia? Saudara, ini waktunya. Saudara jangan diem. Berdoa buat teman-teman saudara, kakak, adik, keluarga saudara. Berdoa biar Tuhan bisa pakai saudara. Berdoa biar Tuhan jamah hidup mereka. Tuhan pakai saya untuk memberitakan Injil. Saudara nggak perlu jago firman Tuhan supaya saudara memberitakan Injil. Enggak, saya nggak tahu amat tuh semua. Saya pergi memberitakan Injil waktu saya habis bertobat, saudara. Saya cerita aja sama teman-teman kelas saya cerita semua. Ada yang mau, ada yang nggak mau. Ada yang bilang, nanti aja lah gue mau mati baru gue mau terima Yesus nih. Oh iya, saya cerita ke teman kelas saya. Kenapa? Karena pada saat itu saya di semester 2 kuliah di ILHI. Sekarang namanya STPT, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Bagi saya, pertemuan saya dengan Yesus itu adalah yang luar biasa. Saya dari kecil Kristen, saudara. Sekolah minggu, melayani di remaja, bagiin firman, mimpin pujian, semua saya lakukan. Tapi saya tidak pernah ketemu Yesus secara pribadi. Sampai suatu hari saya terima Yesus secara pribadi di sebuah KKR di kampus saya. Semenjak itu saya tidak pernah sama lagi.
Saya bukan orang yang biasa lagi. Semenjak itu saya nggak pernah nggak ke gereja, saudara. Nggak pernah mau saya sisihin 1 minggu itu nggak ke gereja. Saya heran sekarang orang-orang Kristen males ke gereja. Nggak tahu bahwa dia sudah menemukan Tuhan yang hidup. Nggak menghargai keselamatan yang Tuhan kasih dalam hidupnya. Nggak semua orang loh diselamatkan, saudara. Saudara kalau saat ini sudah menerima Yesus, sudah mendapatkan Yesus secara pribadi dalam hidup saudara, saudara harus melihat itu bahwa tidak semua orang dipilih. Saudara ini dipilih sama Tuhan, saya ini dipilih sama Tuhan. Amin. Kita ini dipilih, saudara ya. Karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Saya minta satu orang bacakan, silakan Bu Esa. Roma 3, oh boleh. Silakan Bu Esa bacakan. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa. Kenapa saudara harus berani memberitakan Injil? Karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara, suatu hari saudara akan dipanggil Tuhan. Ayo pulang. Wah, saudara, teman saudara, tetangga, teman kerja, teman yang suka ketemu saudara bekerja belum kenal Tuhan. Saudara udah dipanggil. Sama siapa mereka kenal Tuhan? Semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23 katakan semua telah hilang kemuliaan Allah. Nggak ada kemuliaan Allah dalam hidupnya. Saudara tahu nggak, hidup saudara ini bukan cuma jasmani tapi rohani. Ya saudara ya. Kehidupan hidup rohani saudara itulah untuk memuliakan Tuhan. Hidup rohani saudara itulah roh yang Tuhan Yesus punya, saudara sekarang punya. Tahukah saudara ketika kita udah diangkat sama Tuhan, yang diangkat itu rohani saudara. Jasmani ini tidur. Apalagi ini nggak ada yang dibawa. Yang dibawa cuma roh. Kalau saudara tidak pernah membangun kehidupan rohani saudara mau kesananya kayak apa? Pakai apa? Ke surganya pakai apa? Cuma roh yang hidup. Amin. Tapi manusia saat ini udah jatuh dalam dosa, rohnya mati, saudara. Saudara kalau lihat orang beribadah, itu cuma jasmani, rohnya itu mati semua, saudara. Kita yang hidup, kita nyembah Tuhan, kita rasain hadirat Tuhan. Tuhan bicara, Tuhan hidup dalam kita, Tuhan kasih tahu begini. Aduh saudara harus bangun hidup rohani saudara. Itu yang saudara bawa ke surga. Hidup kerohanian saudara, jasmani, rohani. Manusia itu jasmani dan rohani. Kalau rohaninya mati, udah boro-boro saudara beritain Injil, saudara aja mati rohaninya. Amin. Bangun kehidupan rohani saudara. Bagaimana caranya? Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Kembali sama Allah. Jangan sia-siain hidup saudara. Amin. Yang kedua, karena banyak orang tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah tahu nggak? Begitu banyak saudara-saudara kita di luar sana beribadah, saudara beribadah, tapi nggak pernah kenal bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka berpikir apa yang sudah dilakukan, sudah dibaca, sudah dikerjain setiap hari. Aduh saudara, saya tinggal di sini banget setiap hari. Pagi-pagi ini, saya cuma gini, Tuhan, aduh Tuhan, kasihan benar gitu mereka. Mereka beribadah, tapi mereka tidak pernah mengenal Tuhan. Mereka tidak bisa diselamatkan karena mereka tidak pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang datang kedua kali itu mereka pun percaya siapa Yesus yang datang kedua kali. Mereka percaya loh, tapi mereka nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Yang ketiga, karena kita ada di akhir dari akhir zaman. Saya mau selanjutnya dari Yohanes 9 ayat 4, dari firman Allah yang hidup. Ya, Alkitab ini ada versi firman Allah yang hidup lagi. Yohanes 9 ayat 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita semua harus dengan cepat melaksanakan tugas-tugas yang telah dibebankan kepada kita oleh Dia yang mengutus aku. Karena waktunya tinggal sedikit lagi sebelum malam tiba dan semua pekerjaan berakhir. Saya harus beritakan ini buat saudara. Sebentar lagi malam, semua akan berakhir, saudara. Jangan pikir saudara senang-senang, saudara akan baik-baik aja, saudara akan menikah, punya anak. Woi, kita nggak pernah tahu bahwa sebelum saudara menikah Tuhan Yesus sudah datang. Kita nggak pernah tahu. Saya selalu bilang sama anak-anak, bangun hidupmu dalam Tuhan. Siapa tahu
tinggal sedikit lagi. Sebelum malam tiba dan semua pekerjaan berakhir. Semua pekerjaan berakhir. Jangan sibuk bekerja untuk dunia ini, saudara. Bekerja buat kerajaan Allah. Itu sangat penting. Itu yang kita bawa ke sana. Saudara, ketika saudara menyelamatkan seseorang, saudara sedang bawa orang itu ke surga sama-sama dengan saudara. Saudara tidak membawa diri saudara sendiri, saudara lagi bawa banyak orang-orang ke surga. Tahu nggak untuk saudara, tahu nggak saudara, ketika saudara bawa orang-orang jiwa-jiwa masuk dalam kerajaan surga, mahkota itu buat saudara. Mahkota kemuliaan itu udah disiapin buat saudara. Nggak pernah nggak ada upah dalam kerajaan surga. Nggak pernah nggak ada upah. Allah itu Allah pemberi upah. Bagi Dia tidak ada pekerjaan yang tanpa upah. Itu sebabnya firman Tuhan katakan kalau engkau mempekerjakan orang-orang, kamu harus memberi mereka sesuai dengan apa yang mereka harus dapat. Karena Allah yang setia dan Allah yang adil. Saudara nggak akan bekerja tanpa for nothing, nggak ada. Saudara nggak akan bekerja buat kerajaan Allah, nggak untuk apa-apa. Nanti saya gimana? Nanti saudara kerja aja, tapi jangan habisin waktu saudara di tempat pekerjaan. Sampai saudara nggak bisa bersekutu sama Tuhan, nggak bisa bersekutu sama saudara seiman, nggak bisa memuliakan Tuhan, nggak bisa bersaksi sama saudara-saudara, sama tetangga, sama teman-teman. Saudara habis hidup saudara buat diri sendiri. Firman Tuhan katakan sebentar lagi malam. Waktunya tinggal sedikit lagi, saudara. Yang ketiga, selamatkanlah mereka yang terhilang. Matius 18 ayat 11. Saya mau Lukas 15 ayat 7 aja. Bukan. Lukas 15 ayat 7. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak melakukan perbuatan. Saudara tahu di Lukas 15 itu bicara tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Kenapa Tuhan harus cerita? Tuhan Yesus harus cerita tentang perumpamaan itu. Karena hatinya Bapa itu ada dalam Tuhan Yesus. Domba yang hilang bicara tentang apa? Harta, saudara. Itu harta. Domba itu adalah kepunyaannya orang Israel. Orang Israel itu pekerjaannya adalah menjadi penggembala domba. Ada juga pekerjaan yang lain, tapi mostly ya kebanyakan mereka penggembala domba. Pada saat itu ya. Tuhan Yesus mau kasih tahu bahwa satu domba yang hilang itu sangat berharga. Dan dirham yang hilang di Lukas 15, kalau saudara buka nanti di rumah. Itu bicara bagaimana dirham itu adalah uang. Itu harta juga yang berharga. Kemudian apa? Anak yang hilang. Anak itu saudara kalau sudah berkeluarga, saudara tahu bagaimana mengasihi anak. Kalau ada satu anak saudara pergi, aduh saudara nangis bongoi. Kenapa? Karena begitu berharga anak bagi kita. Kita ngerasa kayak wah, this is ini keturunan saya nih. Tuhan mau kasih tahu bahwa sukacita itu ada di surga. Ketika ada satu orang yang bertobat, satu orang bertobat aja sukacitanya seisi surga ya saudara. Amin. Matius 18 ayat 11. Kita tutup di sini. Matius 18 ayat 11. Silakan Pak Nato, sampai bicara. Ya. Matius 18 ayat 11, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Ya, itu adalah misi Tuhan untuk datang ke muka bumi ini. Kita yang melanjutkan misinya Tuhan. Amin. Kita yang melanjutkan misinya Tuhan. Kita dapat hatinya Tuhan. Ada Roh Kudus loh bisa tolong saudara dan saya. Amin. Mari kita tutup.
Saya minta pemain musik lain, kita akan jamuan kudus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Saya minta saudara bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai Tuhan mendengarkan firman-Mu, hati-Mu, pikiran-Mu Tuhan. Mari Tuhan teguhkan Tuhan. Mari materaikan Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar setiap firman itu akan terngiang-ngiang dalam hati dan pikiran kami sebagai anak-anak-Mu. Bahwa kami adalah saksi-saksi-Mu yang hidup di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Engkau menginginkan kami berani memberitakan Injil, karena hari-hari ini terlalu singkat. Mari Tuhan, Kau teguhkan setiap kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus.
ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan buat roti ini. Ini adalah tubuhmu yang dipecahkan bagi kami. Terima kasih bahwa tubuhmu hidup dalam tubuh kami. Terima kasih bahwa Engkau mau mati bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu pengorbananmu tidak pernah sia-sia Tuhan. Mari ajar kami Tuhan. Memanfaatkan hidup kami Tuhan. Supaya pengorbananmu di kayu salib tidak sia-sia. Dan kerinduan hatimu adalah menyelamatkan semua orang Tuhan. Di muka bumi ini. Supaya mereka bisa pergi sama-sama bersama dengan Engkau. Dengan kami. Terima kasih buat roti ini. Di dalam nama Yesus mari kita makan sama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat darah. Terima kasih buat anggur ini. Terima kasih buat cawan perjamuan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat darah yang tercurah bagi kami. Biar darah ini mengalir terus dalam hidup kami. Dan kami ingat bahwa Engkau sudah mati bagi kami. Dan darah-Mu menyucikan, menyembuhkan semua sakit penyakit kami. Kami percaya di dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Nyanyikan dan teguhkan hati saudara dengan lagu ini. Yang
Jadwal ibadah City Blessing Lampung 2020. Ibadah new normal pukul 9 pagi dengan standar kesehatan. Acara CBC Lampung minggu ini hari Minggu 5 Juli 2020 jam 10.30 Cancel Leaders new normal diadakan di gereja dengan standar kesehatan. Acara CBC Cijantung minggu ini hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 jam 16.30 Cancel Leaders diadakan via online WA. Doa jemaat CBC Cijantung tanggal 11 Juli 2020 jam 19 sampai dengan jam 20 diadakan online via WA. Mari berdoa dan puasa new normal. Hari Jumat 10 Juli 2020 waktu 19 waktu Indonesia Barat, Gereja CBC Lampung. Petugas Ibu Esa Septiana. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Setiap minggu pertama kita akan memberi persembahan untuk misi. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberi persembahan misi bisa ditransfer ke rekening gereja di slide berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Penerimaan murid baru KB PK SD Setara Lampung tahun ajaran baru 2020-2021. Pendaftaran secara online dan bisa menghubungi nomor telepon atau WA di bawah ini. Pelayanan membersihkan gedung gereja hari Minggu 12 Juli 2020. Keluarga Bapak Yason, keluarga Bapak Paulus, keluarga Ibu Yeni dan saudari Jesi Deziareda. Pelayanan yang bertugas asyar hari Minggu tanggal 12 Juli Bapak Yombong dan saudara Ivanjo. Donasi untuk anak asuh. Gereja membuka kesempatan buat Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk berdonasi bagi anak setara yang saat ini membutuhkan. Besar donasi yang dibutuhkan sebagai berikut: 2.350.000 untuk setahun pembelajaran, 1.200.000 untuk 6 bulan atau 1 semester, 200.000 per bulan. Pemberian kita akan melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus 9 ayat 12. Ini nomor rekening gereja CBC JB3 Lampung dan nomor rekening gereja CBC JBS Jantung. Demikian pengumuman gereja selama 1 menit ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Masih bersusah mari saudara. Saya dan saudara kami berdiri. Kita akan pulang. Kita akan menerima bukan cuma berkat Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara untuk memutus saudara pada komunitas saudara, kepada Yerusalem saudara, Yudea saudara, Samaria saudara, sampai ujung bumi. Allah mau memakai saudara. Angkat tangan saudara, ulanglah dengan damai dan sejahtera yang daripada Allah. Kiranya berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat Abraham, berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas hidupmu. Hamba mengutus anak-anakmu untuk menjadi saksi-saksimu dimanapun mereka ada. Di Yerusalem mereka, Yudea mereka, Samaria mereka. Hamba mengutus semua anak-anakmu supaya menjadi terang, menjadi saksi Kristus dimanapun mereka ada. Kiranya berkat-berkat Tuhan terus mengalir, dan firman Tuhan mengatakan bahwa Allah akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Di dalam nama Yesus, semua kita yang terima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.
Selamat hari Minggu. Tidak ada salaman, kita salamnya namaste ya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan boleh langsung